punya rekam jejak itu begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah kadang-kadang kita lupa nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Iya Pak. Sudah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti Pak. Ya. Kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Sempurna, Bapak tidak akan menemukan manusia sempurna. Nggak akan Pak, nggak akan ketemu manusia. Karena itu jangan membandingkan dengan kesempurnaan. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Iya, ini kan Bapak kan diminta multiple choice Pak ini Pak. Bukan Bapak dikasih esai. Pemimpin yang saya inginkan seperti apa? Nah itu esai. Bapak tulislah seluruh sifat sempurna itu Pak. Lalu Bapak lihat kenyataan ora ono ya gitu Pak. Tapi kalau Bapak lihat multiple choice, Bapak bandingkan aja rekam jejaknya. 1, 2, 3, bandingkan aja rekam jejaknya nih. Ini ngerjain apa, ini ngerjain apa. Seumur hidupnya ngapain? Bapak bandingin aja. Begitu dibandingkan nanti bawahnya ketemu persamaan itu. Ah, yang ini skornya sekian, habis itu Bapak bisa milih dengan enak. Itu namanya rational choice, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Visi misi itu bukan tidak penting. Karena pemimpin tanpa mimpi itu bukan pemimpin. Pemimpin itu pasti punya mimpi. Tapi mimpi itu hanya kredibel kalau ditopang dengan rekam jejak. Kalau tidak nggak kredibel, Pak. Nggak kredibel. Kredibilitas itu ada pada rekam jejak, bukan pada keindahan mimpinya. Tapi pada rekam jejak. Tapi bahwa mimpi itu perlu. Tanpa kita punya mimpi, tanpa kita punya cita-cita, cuman jangan membandingkan mimpi. Lah mimpi kok dibandingkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul bingkai berita yang menganggap safari politik Anies Baswedan di beberapa daerah mulai membosankan. Anies membosankan, itu kata Anda. Faktanya, jika ditinjau dari rekam jejak, tentu peraih gelar PhD dari Northern Illinois University, Amerika Serikat itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan rambut putih dan wajah berkerut. Harap maklum, namanya juga pengamat. Benar salah tergantung dari instrumen penilaian yang digunakan. Publik mulai bosan dengan Anies, ujar pengamat yang mengatasnamakan masyarakat. Itu kan menurut Anda. Faktanya, relawan dan masyarakat di setiap daerah selalu merindukan kunjungan mantan Mendikbud RI itu. Rasa rindu itu nyata, ibarat orang yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. Meskipun sudah pernah melakukannya, maka kerinduan itu terus hidup untuk mengulangi momen yang sama. Hal ini yang luput diamati oleh para pengamat. Apalagi kalau kita melihat dari kandidat capres maupun cawapres yang ada, ya Anies lebih teruji secara track record, apalagi dari sisi bobot bebet keluarganya. Narasi Anies di panggung politik dinilainya masih datar atau normal. Lantas apakah Anies punya kekurangan? Ya jelas, beliau kan manusia biasa, ya pasti punya kekurangan lah. Tapi kekurangan itu jika melihat lawan-lawan yang ada atau kandidat-kandidat capres dan cawapres yang ada, menurut saya yang paling logis ya Anies. Tapi bukan berarti Anies adalah istimewa, ya enggak juga. Narasi Anies di panggung politik dinilainya masih datar atau normal. Lalu, apakah mantan gubernur DKI Jakarta itu harus menentang atau perlu mengkritisi kebijakan penguasa secara frontal? Cocoknya manuver itu dilakukan oleh tokoh politikus oposisi. Apalagi kita melihat dari narasi atau manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu tidak pernah mengkritik penguasa itu secara frontal.
Bakal capres Partai Nasdem yang fasih berbahasa Jawa kromo inggil itu tidak punya rekam jejak dalam melakukan perlawanan secara terbuka kepada siapapun. Sikap itu konsisten beliau lakukan bahkan jauh sebelum ada Pilgub DKI Jakarta. Semenjak beliau jadi Menteri Pendidikan itu tidak pernah narasinya itu melakukan kritik secara frontal terhadap penguasa. Namun untuk memberikan pendidikan politik warga secara elegan dan terhormat, sesekali beliau memang memberi kisi-kisi berupa sindiran maupun sentilan. Ya satir gitulah, seperti pose dengan sarung sambil membaca buku How Democracy di itu membuat geger di medsos. Alumni Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta itu jangan sampai terjebak pada irama konfrontatif karena ini tidak produktif. Biarkan saja beliau berjalan pada tujuan yang jelas dan konstitusional, yakni sebagai calon pemimpin Indonesia pada 2024 sampai 2029 insya Allah. Menurut saya, Anies harusnya lebih fokus kepada membangun narasi bagaimana visi misi ketika beliau menjabat sebagai presiden nanti, dan bagi para pendukungnya ketika Anies Baswedan itu keluar dari apa yang menjadi cita-citanya sebelum menjadi presiden, ya kita tinggal ingatkan entah melalui kritik secara membangun dan sebagainya. Pengamat yang menanyakan di mana letak perubahannya eksistensi koalisi perubahan itu harusnya tidakkah dipahami secara head to head sudah jelas perubahannya. Dari sisi bibit, bebet, dan bobotnya juga tampak terang benderang perbedaannya. Jika ditinjau dari rekam jejak pendidikan, tuh peraih gelar PhD dari Northern Illinois University, Department of Political Science, Amerika itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan rambut putih dan wajah berkerut. Apalagi jika dibandingkan dengan rekam jejak pejabat berwajah lugu yang selama ini sering berbohong dan mengabaikan amanah yang telah diberikan rakyatnya. Yang tidak bisa dibohongi lagi adalah Anies sudah membuktikan kinerjanya selama 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Semua janjinya kepada warga Jakarta telah dipenuhi oleh Anies Baswedan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.